Indonesia merupakan salah satu unsur identitas nasional bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku. Dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Alasan mengapa bahasa Indonesia Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena bahasa itu sederhana sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang mengikuti kaidah kata bahasa, ejaan dan kosakata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang menyimpang dari kaidah. Nah, di sini ada juga ciri-ciri bahasa baku, yaitu mengikuti kaidah EYD, menggunakan kosakata baik, digunakan dalam karya tulis. Dan ada juga ciri-ciri bahasa tidak baku, yaitu tidak mengikuti kaidah, banyak dipengaruhi bahasa daerah, digunakan dalam percakapan santai. Dan ada pula perbedaan contohnya. Contoh dari bahasa baku yaitu apotek, telepon, risiko, dan aktivitas. Kalau dari contoh bahasa baku yaitu apotik, telepon, resiko, dan aktivitas. Di sini juga ada fungsinya dari bahasa baku dan bahasa tidak baku, yaitu sebagai alat komunikasi resmi, digunakan dalam pendidikan dan menjadi pedoman penulis. Bahasa baku pasti resmi digunakan pada situasi resmi, sedangkan bahasa tidak baku wajar digunakan pada percakapan sehari-hari. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini sudah dipakai sejak dahulu sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi ragam bahasa itu cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh yang dapat kita terapkan dan dapat kita gunakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada pun beberapa macam-macam ragamnya, yaitu ragam ringkas dan ragam lengkap. Ragam lengkap adalah ragam yang bercirakan dalam situasi resmi, seperti berceramah, rapat, pidato, dan ataupun yang lain-lain. Ada pula ragam ringkas adalah yaitu lebih kepada situasi yang santai dan tidak resmi, dan bahasanya pun tidak baku. Dan di sini ada juga ragam lisan, yaitu ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan terjadi terlepasan kalimat. Dan ada pula ragam tulis, yaitu dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Ciri-cirinya ragam lisan yaitu memerlukan orang kedua. Dan ada juga ciri-ciri ragam tulis, yaitu buku pelajaran atau majalah dan lain-lain. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang
berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan kawan bicara dan orang yang dibicarakan. Di sini juga ada ejaan. Mari kita bahas bersama-sama. Ejaan yaitu sebuah kaidah yang menggambarkan bunyi dalam tulisan dan dianggap baik, penting untuk komunikasi yang aktif. Dengan memahami ejaan, kita dapat menulis dengan baik dan benar, serta berkomunikasi secara berefektif dalam bahasa Indonesia. Dan yang paling terakhir adalah paragraf. Paragraf dalam dasar menulis yang penting. Paragraf adalah unit dasar dalam menulis yang memungkinkan kita menyampaikan ide secara terstruktur. Memahami paragraf merupakan kunci untuk menjadi penulis yang efektif dan pembaca yang cermat. Apa sih paragraf itu? Definisi umum paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan mengandung satu ide pokok yang utuh. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung satu ide pokok dan dimulai dengan garis baku. Ada pula fungsi paragraf dalam tulisan, yaitu menyampaikan ide pokok secara jelas dan sistematis kepada pembaca. Nah, di sini ada juga kesimpulan dari paragraf, yaitu mengapa paragraf penting menyusun ide secara terstruktur. Karena paragraf membantu menyusun ide agar mudah dipahami oleh pembaca dan menjadi fondasi utama dalam menulis